Hai para pecinta film, entah kenapa aku nggak bosan-bosannya bahas film dari Jepang. Nah, film kali ini benar-benar seru dan pastinya bikin baper. Menceritakan tentang seorang gadis yang awalnya tidak disukai, tapi akhirnya malah jadi rebutan dua pria terpopuler di sekolahnya, hingga membuat beberapa gadis lain cemburu. Cinta segitiga tersebut menjadi seru dengan beberapa masalah yang harus dihadapi. Ditambah dengan seorang gadis yang tak rela ia jadi rebutan. Nah, apakah kalian sudah siap dibikin baper? Siapin tisu dan let's go. Bermula dengan adegan di tepi pantai antara seorang pria dan seorang gadis. Setelah itu menceritakan keadaan di sekolah. Seorang gadis yang sangat takut dengan teriknya panas matahari. Ia bernama Momo Adachi. Gadis dengan kulit warna coklat. Dan hal itu membuat ia tidak pede untuk dekat dengan cowok. Di sekolahnya ada pria terpopuler bernama Kairi Okayasu. Ia memiliki puluhan gadis yang sangat ngefans karena keuuannya. Ada juga gadis populer bernama Sae Kashiwagi. Imut tapi ia memiliki karakter yang suka merebut kesenangan orang lain. Sedangkan Momo hanya gadis yang tidak disukai para pria di sekolahnya dan hanya menjadi bahan tertawaan mereka saja. Tapi ada pria yang selalu berbuat baik kepadanya. Ia bernama Kazuya Tajigamori. Cowok cool dan juga populer. Ia menjadi pria yang disukai oleh Momo. Tapi karena Kazuya suka gadis berkulit putih, berbagai cara telah dilakukan Momo untuk memutihkan kulitnya. Tapi tetap saja tidak berhasil. Saat makan siang, saya tahu bahwa Momo menyukai Kazuya. Hal itu membuat saya ingin memiliki Kazuya karena sifatnya emang suka merebut. Demi hal itu tidak terjadi, Momo berpura-pura mengatakan bahwa yang ia sukai adalah Kairi. Tapi sepertinya saya tidak tertarik dengan Kairi. Saat itu Kairi mengedipkan matanya untuk Momo. Hal itu membuat semua fans Kairi marah kepada Momo. Sebelum itu ternyata Kairi telah mengatakan bahwa Momo pernah menciumnya. Padahal itu hanyalah gosip belaka. Momo tak terima akan gosip tersebut dan ia langsung menemui Kairi. Momo ingin kejelasan kapan ia pernah mencium Kairi. Kairi mengatakan waktu lalu saat ia pingsan di pantai dan Momo memberikannya nafas buatan. Tapi Momo mengatakan bahwa bukan ia yang melakukan hal itu. Momo ingin gosip itu tidak ada lagi. Kairi mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan gosip tersebut, yaitu membuatnya menjadi nyata. Ternyata kejadian tersebut telah diabadikan saya secara diam-diam. Dan setelah pulang, ternyata ibunya Momo adalah seseorang yang memiliki toko bunga. Dan sepertinya keuuan Momo terlahir dari ibunya. Keesokan harinya, tiba-tiba saya memperlihatkan kejadian Momo dan Kairi kepada Momo sendiri. Tapi ia berlagak seperti bukan ia pelakunya. Momo pun langsung pergi menemui Kairi karena ia mengira Kairi yang telah menyebarkannya. Tapi Kairi malah ingin mengajaknya berkencan sungguhan. Video tersebut juga diketahui oleh Kazuya. Ia langsung menemui Kairi setelah itu. Kazuya tidak ingin Kairi menganggap Momo hanyalah sebuah bahan permainan. Mendengar itu, Kairi langsung mengatakan bahwa ia akan sungguh-sungguh. Setelah itu ternyata Kairi seorang pastry muda, orang yang bergelut dalam bidang pembuatan kue. Dan setelah pulang, ia ternyata memiliki kakak yang bernama Ryo, yang akan menikah dengan gadis bernama Misao. Kairi selalu dibandingkan ayahnya dengan Ryo yang sudah sukses dan membuat ayahnya bangga. Sedangkan Kairi, nilai ujiannya saja membuat ayahnya kecewa. Setelah itu terungkap bahwa Kairi dan Ryo tidak memiliki keakraban dalam persaudaraannya. Keesokan harinya,
Lagi-lagi Sae mengganggu kedekatan antara Momo dengan Kazuya. Ia mengatakan bahwa Kazuya tidak ingin melihat Momo lagi setelah melihat video sebelumnya yang telah beredar. Sae tetap ingin memiliki Kazuya dan selalu mengatakan keburukan Momo kepadanya. 拒否られた。 Di sisi lain, tiba-tiba Kairi menemui Momo, tapi ia malah ingin Momo menemui Kazuya. Sepertinya Kairi tahu bahwa Momo menyukai Kazuya, tapi ia tidak memikirkan perasaannya sendiri. Ia langsung membawa Momo pergi menemui Kazuya. Tapi sebelum bertemu, Sae melihat Momo akan menemui Kazuya yang saat itu bersamanya. Ia langsung memeluk Kazuya agar terjadi kesalahpahaman saat Momo melihatnya. Tapi dengan adanya Kairi, di sini terungkap semua kesalahan Sae. Sae terus mengelak dan mengatakan semua keburukan Momo. Walaupun Momo mencoba menjelaskannya, tapi Kazuya masih bingung siapa sebenarnya yang benar. Karena itu Momo langsung ingin menjatuhkan dirinya lewat jendela. Ia ingin Kazuya percaya dengannya. Tapi karena angin yang meniup pakaiannya, Momo malah benar-benar terjatuh. Untung saja Kazuya sempat menggenggam tangannya. Melihat hal itu, terungkap bahwa makna serius bagi Kairi, yaitu melihat seorang yang ia sukai bisa merasa bahagia. Sedangkan Kazuya dan Momo malah benar-benar jadian saat itu. Setelah itu Kairi juga mengetahui bahwa mereka sudah pacaran. Ia menerima hal itu dengan santai-santai saja. Di sini Momo membuat kode rahasia bukti cinta ia dengan Kazuya. Sae juga mengetahui hubungan mereka saat mereka pulang sekolah berdua. Kini Sae membuat strategi lagi untuk menghancurkan hubungan mereka. Saat Kazuya ingin mencari kado ulang tahun untuk Momo, Sae berpura-pura membantunya dan memberikan parfum dengan aroma persik untuk kado ulang tahun Momo. Momo benar-benar suka dengan parfum aroma tersebut. Karena sudah memberikan kadonya, Kazuya dan Momo sama-sama canggung untuk melakukan anu saat itu. Tiba-tiba Sae menghubungi Momo dan meminta pertolongannya. Saat menemuinya, Momo malah dijebak untuk bersama dengan seorang pria. Sedangkan Sae menggunakan parfum aroma persik agar saat ia menemuinya, Kazuya mengira ia adalah Momo. Tapi saat itu Kazuya sadar bahwa ia bukan Momo. Tapi lagi-lagi Sae ingin membuat Kazuya benci dengan Momo. Ia mengatakan bahwa Momo sedang bersama seorang pria di dalam hotel, dan Sae akan menunjukkannya. Saat di jalan, Kairi melihat mereka berdua. Ia langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Momo baru sadar bahwa ia sudah berada di dalam sebuah kamar bersama seorang pria. Kazuya dan yang lainnya benar-benar kaget melihat hal itu. Tapi Kairi selalu tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dan siapa pelaku sebenarnya. Dengan keahliannya, ia bisa membuat Sae mengatakan semua rahasianya, yang tanpa Sae sadari Momo dan Kazuya mendengarnya. Setelah mengetahui kesalahpahaman sebelumnya, anehnya di sini Kazuya memutuskan hubungannya dengan Momo. Momo tak terima akan hal itu, dan ia terus menunggu Kazuya sampai Kazuya mau menemuinya. Kazuya benar-benar tak menginginkan Momo lagi, entah apa yang ia pikirkan. Kairi pun marah kepada Kazuya karena ia menyia-nyiakan kesempatannya. Karena Kairi juga menyukai Momo, tapi ia tak memiliki kesempatan untuk disukai Momo. Seminggu lebih sudah Momo rasakan dengan sakit-sakitan, seakan kepalanya terasa pecah. Tapi ada Kairi yang ingin mengajaknya berjalan agar Momo cepat baikan. Kairi selalu ingin membuat Momo bahagia dengan tingkah keuuannya, sampai-sampai mereka dikira pacaran. Di sini Momo baru tahu bahwa Kairi seorang pastry. Dan Kairi mengatakan bahwa senyum Momo yang paling cantik yang pernah ia lihat. Saat di sekolah, Momo kembali dibuat sedih karena melihat Kazuya seakan sangat dekat dengan Sae. Tapi selalu ada Kairi yang bisa membuatnya senang. Di sini Kairi mengajaknya menanam sebuah biji bunga persik.
Dan hanya 1 minggu, bunga persik itu sudah tumbuh mekar. Tapi Momo tahu bahwa itu palsu karena ia tahu bahwa bunga persik hanya mekar 3 tahun sekali. Di sini Kairi mengungkapkan perasaannya kepada Momo, dan ternyata Momo mau menerimanya. Mereka pun jadian. Yatta! Dan selalu melewati hari-hari bersama. Hingga suatu saat Momo memberikan hadiah jadian mereka kepada Kairi, sebuah leontin buatan Momo sendiri. Saat di jalan, mereka bertemu dengan kakaknya Kairi. Di sini Momo baru tahu bahwa kakaknya Kairi akan menikah. Momo diundang kakaknya Kairi untuk datang ke pesta yang akan ia adakan. Setelah pulang, lagi-lagi ayahnya Kairi selalu membandingkan Kairi dengan kakaknya. Hal itu benar-benar membuat Kairi tidak suka. Esokan harinya, Kairi luapkan semua amarahnya dalam bermain basket. Tanpa ia sadari, ia malah ketinggalan ponselnya. Malah Sae yang menemukan ponsel tersebut. Setelah itu, Sae memberikan ponsel Kairi tersebut kepada Momo. Tapi wallpapernya sudah Sae ganti dengan foto Misao. Saat di acara pesta, Momo mulai mengira bahwa Kairi menyukai tunangan kakaknya sendiri, yaitu Misao. Di sana juga ada Sae. Ternyata sebelumnya Misao ditugaskan untuk mengajari Kairi secara pribadi, sehingga Kairi benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Misao. Saat ingin pergi ke festival musim panas, Momo malah melihat Kairi yang diajak Misao untuk pergi berdua. Di sisi lain, Sae sedang bersama kakaknya Kairi, dan kakaknya Kairi benar-benar menginginkan Sae untuk bisa hidup bersamanya dan memulai bisnis bersama. Di sisi lain, Momo malah bertemu dengan Kazuya. Kazuya mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Momo, tapi mengapa sebelumnya ia meninggalkannya. Setelah itu Kairi datang. Momo agak kecewa dengan Kairi karena ia mengira Kairi sebenarnya mencintai Misao. Tapi Kairi mengatakan bahwa yang ia cintai hanyalah Momo saja. Di sini perebutan terjadi, tapi Momo tidak memilih antara mereka berdua. Karena sebelumnya mereka sama-sama mengecewakannya. Walaupun itu benar-benar membuatnya bersedih. Setelah itu Momo melihat Sae menerima uang dari seorang pria. Melihat ada Momo, Sae menjelaskan hal yang terjadi. Bahwa ia sudah bekerja sama dengan kakaknya Kairi dan akan menjalin hubungan bersama. Momo tahu bahwa kakaknya Kairi hanya memanfaatkan Sae untuk mendapatkan uang saja. Setelah itu, Kairi sedang berlatih membuat kue, karena ia akan mengikuti kompetisi. Bila menang, ia akan pergi ke Perancis. Setelah itu, Momo ingin menemuinya untuk menjelaskan yang terjadi antara Sae dengan kakaknya Kairi. Saat itu, Sae menghubunginya dan lagi-lagi meminta tolong darinya. Walaupun sedikit tidak percaya, tapi Momo memutuskan untuk tetap menemuinya bersama Kairi. Dan saat bertemu, ternyata mereka sudah membuat strategi untuk menyelamatkan Sae. Di sini Sae baru tahu bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh kakaknya Kairi. Ternyata kakaknya Kairi memiliki hutang yang banyak, sehingga hanya itu yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hampir saja Sae nekat menyakiti dirinya karena hal itu. Setelah itu, Kairi benar-benar marah kepada kakaknya karena hal sebelumnya yang telah terjadi. Walaupun kakaknya mengelak, tapi di sini Momo juga membantu menjelaskan hal tersebut. Di sini juga terungkap bahwa Kairi ingin menjadi pastry demi membanggakan ayahnya. Karena itu, ayahnya baru sadar bahwa selama ini Kairi benar-benar berjuang demi ayahnya tersebut. Setelah itu Momo menemui Sae. Ia mencoba menenangkan perasaan Sae akibat kejadian sebelumnya. Melihat kebaikan Momo yang tulus, Sae mengungkapkan yang terjadi antara Momo dengan Kazuya. Bahwa sebelum mereka putus, Sae memaksa Kazuya memutuskan hubungannya dengan Momo, dengan ancaman akan menyebarkan foto Momo dengan seorang pria. Karena itu, Momo sadar bahwa selama ini Kazuya rela tersakiti demi melindunginya. Setelah itu, Kairi sudah mengikuti kompetisinya, dan Momo telah bertemu dengan Kazuya. Di sini semua sudah terungkap bahwa Kazuya benar-benar menyukainya. Tapi setelah melihat hasil karya Kairi yang menandakan bahwa Kairi selama ini benar-benar mencintainya,
Momo tahu bahwa karya tersebut dibuat dengan perasaan cinta Kairi kepadanya. Melihat hal itu, Kazuya rela mengalah demi kebahagiaan Momo. Dan Momo langsung mencari Kairi yang saat itu Kairi ingin mengambil leontin pemberian Momo yang telah diambil oleh beberapa pria nakal. Leontin itu malah dilempar ke laut. Kairi benar-benar ingin leontin itu kembali. Hal itu malah membuatnya pingsan akibat kebanyakan air laut yang terminum olehnya. Untung saja Momo langsung memberikannya nafas buatan. Akhirnya mereka benar-benar bisa merasakan kebahagiaan dan melakukan scan terakhir dengan romantis. Film pun berakhir. Sebelum pergi, komen dan subscribe dulu ya, dan sampai jumpa lagi.